Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini, dan Manchester United akan menghadapi rival sekota mereka, Manchester City, di Stadion Etihad pada Minggu sore. Setelah memenangkan 1 dari 3 pertandingan pertama mereka di musim 2025-2026, MU memiliki waktu 2 minggu untuk mempersiapkan derby Manchester pertama musim ini. Pasukan Ruben Amorim akan berusaha menjadi tim ketiga yang mengalahkan City, setelah kekalahan mereka dari Brighton and Hove Albion dan Tottenham. Jeda internasional datang di waktu yang tepat bagi MU, dengan beberapa pemain mengalami cedera dan yang lainnya kembali fit sepenuhnya. Salah satu pemain yang bisa diandalkan Amorim sejak awal di Stadion Etihad adalah Noussair Mazraoui. Setelah kembali beraksi dalam kemenangan 3-2 atas Burnley terakhir kali, Mazraoui kini menjadi pilihan serius bagi lini belakang Amorim dengan cederanya Dalot. United memasuki derby dengan kekhawatiran akan kebugaran Matheus Cunha dan Mason Mount. Kedua pemain tersebut ditarik keluar saat melawan Burnley, dan Amorim mengakui ia tidak yakin berapa lama mereka akan absen. Kabar baiknya, Lisandro Martinez semakin dekat untuk kembali. Pemain internasional Argentina berusia 27 tahun itu telah absen sejak Februari karena cedera ACL, tetapi sekarang kembali berlatih di lapangan rumput Carrington. Man City telah kalah dalam 2 pertandingan liga terakhir mereka, salah satunya melawan Tottenham Hotspur. Si Putih menampilkan permainan gemilang untuk mengalahkan tim asuhan Pep Guardiola 2-0, dan MU bisa menggunakan pola yang sama untuk mengalahkan rival sekota mereka. Ada 3 hal yang bisa dicontoh United dari tim asuhan Thomas Frank menjelang pertandingan akhir pekan ini melawan Man City. Di babak pertama, Tottenham berhasil meredam striker Erling Haaland dan pemain penyerang Man City lainnya, kecuali Omar Marmoush yang sangat lincah di sayap kiri. Hal itu berlanjut di babak kedua, dengan City baru mencatatkan tembakan tepas sasaran pertama setelah jeda pada menit ke-76. MU harus meniru soliditas pertahanan ini untuk mengalahkan rival sekota mereka. Kedua gelandang tengah dan bek sayap khususnya harus bekerja keras, dengan City diharapkan mendominasi penguasaan bola. Meskipun Spurs memiliki ekspektasi gol, XG yang lebih sedikit daripada Man City, Spurs mengungguli City karena kekejaman mereka. Penyerang Brennan Johnson mencetak gol dari peluang emas pertama Tottenham di pertandingan ini, dan Joao Palhinha memanfaatkan umpan-umpan buruk City di sepertiga pertahanan mereka untuk mencetak gol kedua. MU mencetak 3 gol dalam kemenangan atas Burnley, tetapi kurang efektif dalam pertandingan tersebut, sebuah kelemahan yang telah lama menghantui mereka. MU kemungkinan besar tidak akan menciptakan peluang sebanyak yang mereka lakukan melawan The Clarets, dan harus memastikan mereka memanfaatkan beberapa peluang tersebut dalam pertandingan hari Minggu nanti. Spurs mencetak gol pertama mereka dari umpan panjang dengan Pape Matar Sarr mengarahkan sundulan yang dihasilkan ke arah Richarlison, yang kemudian memberikan umpan silang rendah untuk disambar Johnson. Memainkan umpan-umpan panjang adalah salah satu cara untuk menembus pertahanan City. MU memanfaatkannya untuk mengalahkan City musim lalu, ketika umpan Lisandro Martinez dikonversi Ahmad jadi gol kemenangan. Ruben Amorim dikabarkan memandang kepergian Andre Onana sebagai kunci upayanya membangun kembali skuad Man United yang performanya menurun drastis dalam beberapa musim terakhir. Kepindahan Onana ke klub Super League Turki, Trabzonspor, dengan status pinjaman terjadi setelah pemain asal Kamerun tersebut menjalani 2 tahun yang buruk di sepak bola Inggris. Ia telah melakukan banyak kesalahan di bawah asuhan Erik ten Hag dan Amorim, dengan penampilan terburuknya yang kontroversial bersama United,
terjadi pada pertandingan yang tampaknya menjadi pertandingan terakhirnya untuk klub dalam bencana di Grimsby tahun bulan lalu. Ketika hubungannya dengan Amorim merenggang, sebuah sumber mengatakan Andre hanya muncul, tetapi tidak ada atau menunjukkan mentalitas tim. Kepergiannya di akhir bursa transfer menjadi hal positif bagi Amorim, yang juga memiliki Sean Lamens di timnya menjelang derby Manchester akhir pekan ini. Ruben Amorim belum mengklarifikasi apakah Matheus Cunha dan Mason Mount, yang keduanya cedera saat menang 3-2 melawan Burnley, telah pulih dari cedera mereka tepat waktu untuk perjalanan ke Etihad. Onana juga tidak menghiraukan Amorim dalam latihan sejak pramusim dimulai. Belakangan Onana yang murka, secara mengejutkan mendorong seorang penggemar setelah Kamerun dikalahkan oleh Tanjung Verde dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir mereka. Itu adalah insiden terbaru dari serangkaian kesalahan yang menyebabkan Onana kehilangan tempatnya di Timnas United. Pemain berusia 29 tahun itu setelah pertandingan dihadang oleh seorang pendukung setelah ia menuju keluar lapangan. Para penggemar Tanjung Verde yang gembira memasuki lapangan untuk merayakan kemenangan tim mereka pada hari Selasa, tetapi salah satu dari mereka terlalu dekat untuk Onana dan si penggemar mengejek kiper atas kekalahan timnya. Penggemar yang dimaksud tampaknya mencoba bersuah foto dengan Onana yang terlihat menyeka wajahnya saat meninggalkan lapangan. Namun, sang kiper tidak berpikir dua kali dan malah mendorong wajah penggemar tersebut. Sejak pengambil alihan sebagian oleh Sir Jim Ratcliffe, United telah meningkatkan upaya pencarian bakat dan perekrutan talenta muda yang berpotensi berkembang menjadi pemain kelas dunia. Baru-baru ini, sebuah laporan mengklaim bahwa United tertarik pada duo Ajax, Aaron Bouwman dan Georgi Mokio. Disebutkan bahwa klub-klub seperti Chelsea, Barcelona, Liverpool, dan Manchester City juga mengagumi Bouwman yang menjalani debutnya untuk tim senior Ajax bulan lalu saat bermain dalam pertandingan Eredivisie melawan SC Telstar. Kuat, cepat, dan percaya diri dalam penguasaan bola, Bouwman juga memiliki kemampuan membaca permainan yang luar biasa, menjadikannya contoh sempurna dari tipe bek modern yang terus-menerus diincar klub-klub top. Saat United dan para peminat lainnya mengincar pemain berusia 18 tahun tersebut, Ajax telah membuka diskusi dengan sang pemain dan perwakilannya mengenai kontrak baru. Tim top menggambarkan Bouwman sebagai talenta kelas dunia yang potensial, dengan kemampuan untuk menopang pertahanan di level tertinggi. Berbicara kepada media klub Ajax pada bulan Juli, Bouwman mengungkapkan bahwa ia memiliki impian bermain di Liga Primer di masa depan, sebuah faktor yang mungkin menguntungkan United jika mereka berniat mewujudkan minat mereka. Sayangnya bagi Setan Merah, ia menyebut Virgil van Dijk dari Liverpool sebagai idola sepak bolanya. Namun berdasarkan pengakuannya sendiri, ia tampaknya tidak sepenuhnya yakin pada Liverpool. Prospek Manchester United, Chido Obi, adalah salah satu prospek terbaik klub, tetapi mungkin dibutuhkan sedikit kesabaran dari pihaknya. Setahun yang lalu, Manchester United merekrut Chido Obi dari Arsenal, dan prospek muda yang sangat diunggulkan ini memiliki awal yang gemilang di akademi. Obi mencetak hat-trick pada penampilan perdananya di tim U18, dan dalam beberapa bulan ia sudah tampil untuk tim utama Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim. Setelah mencetak gol di tur pasca musim, harapan untuk musim 2025-2026 pun tinggi, dan ia bahkan menjadi starter di pertandingan pramusim pertama, sebelum akhirnya menghilang. Chido Obi belum masuk dalam skuad untuk pertandingan Liga Primer Manchester United musim ini.
Hal ini memicu kemarahan pelatih Denmark U21, Lars Knudsen, yang mengatakan kepada Bold pada akhir Agustus bahwa ia berharap Chido Obi meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman. Knudsen berkata ini hanyalah harapan untuk tim nasional karena waktu bermain sangat penting. Ini bukan hanya untuk performa, tetapi juga untuk para pemain muda ini dalam hal mengembangkan diri. Knudsen memanggil Chido Obi ke dalam skuad U21-nya dan memainkannya selama 45 menit sebagai pemain pengganti di babak pertama dalam kekalahan 1-0 mereka dari Norwegia. Dan yang terbaru dalam kemenangan 6-2 atas Wales, ia mencadangkan Chido Obi selama 90 menit. Keputusan Knudsen sendiri melemahkan tuntutannya agar Obi mendapatkan lebih banyak waktu bermain di level klub. Chido Obi telah mencatatkan 8 penampilan di tim utama Manchester United dengan total 212 menit bermain. Dengan dipinjamkannya Rasmus Højlund ke Napoli, Chido Obi memiliki peluang untuk membangun peran pelapis yang solid di belakang Benjamin Sesko di akhir musim ini. Kurangnya pengalaman bermain di Eropa tentu saja mengurangi peluangnya, tetapi penting untuk diingat bahwa Obi baru berusia 17 tahun dan jauh lebih cepat dari jadwal karena sudah bermain di tim utama.